Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Jadi dari A1 Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manfaat dan cara menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, manfaat sumber daya alam. Manfaat sumber daya alam antara lain sebagai bentuk pertanian dari hewan, ternak, ulat, ikan yang dibudidayakan dapat dimanfaatkan menjadi daging, telur, ikan digunakan untuk alkohol, susu dan untuk kemudahan kesehatan. Kemudian dimanfaatkan tenaganya untuk mengalir. Kerbau dan sapi digunakan untuk mengalir hewan. Kulit sapi dapat digunakan untuk jaket, sepatu, dan tas. Dua untuk kain wol. Yang B dari tumbuhan. Tumbuhan dan tanaman dimanfaatkan sebagai bentuk. Tumbuhan tanaman digunakan sebagai bahan pokok, misalnya padi, jagung, ketela, dan sagu. Tumbuhan tanaman industri digunakan untuk bangun industri dan perdagangan, misalnya kain untuk industri dan sepatu, kapas untuk industri tekstil. Yang C, air. Air digunakan untuk meminum, mandi, masak, mencuci, dan mengairi sawah, pembangkit listrik, perikanan, dan lainnya. Yang D, tanah. Tanah digunakan untuk lahan pertanian, peternakan, pertambangan, pemukiman, dan sebagainya. Selain itu, tanah juga dapat digunakan untuk industri batu bata, genting, dan keramik. Yang kelima, udara. Udara digunakan untuk proses pernafasan, fotosintesis. Selain itu, udara digunakan untuk menjadi tenaga, misalnya pada ban sepeda atau mobil, perahu layar, dan sebagainya. Yang keenam, sinar matahari. Sinar matahari berguna untuk proses fotosintesis, penguapan, dan penerangan. Dengan sinar matahari, hewan, tumbuhan, dan manusia bisa hidup di dunia dan dunia menjadi terang. Barang-barang tambang. Yang terakhir, barang-barang tambang. Barang-barang tambang memiliki manfaat diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, minyak bumi dan gas alam digunakan untuk bahan bakar. Batu bara dapat digunakan untuk sebagai bahan bakar, zat pewarna, obat anti kuman, dan pengawet kayu. Tembaga digunakan untuk kabel listrik, perhiasan, dan rumah tangga. Bauksit digunakan sebagai bahan baku pembuat aluminium. Besi digunakan untuk mesin-mesin, kerangka bangunan, dan alat rumah tangga. Timah dimanfaatkan untuk alat-alat listrik dan bahan pelapis seng. Yang kedua, menjaga kelestarian sumber daya alam. Keberadaan sumber daya alam sangatlah penting dan perlu dilestarikan agar dapat digunakan masa kini dan di masa yang akan datang. Untuk menjaga kelestarian sumber daya alam harus ditangani secara bersama-sama. Menjaga kelestarian sumber daya alam dapat diupayakan sebagai berikut. Yang pertama, dengan pelestarian tanah. Upaya untuk menjaga kelestarian tanah diantaranya yang pertama, menjaga kesuburan tanah dengan pemupukan. Yang kedua, membuat sengkedan untuk menjaga pengikisan tanah. Ketiga, menanam pohon-pohon di tanah yang kosong. Dan yang keempat, mencegah terjadinya polusi tanah. Yang kedua, menjaga pelestarian air. Pelestarian air dapat dilakukan dengan cara pemakaian air dengan hemat, membuang lubang peresapan air hujan, pemutanan pada lereng-lereng yang gundul, dan pengolahan kembali air limbah. Yang ketiga, pelestarian hutan. Pelestarian hutan dapat dilakukan dengan penebangan pohon yang sudah tua atau tebang pilih, menanam kembali pada bekas tebangan atau reboisasi, dan mencegah penebangan liar dan pembakaran hutan. Yang keempat, pelestarian barang tambang.
Barang tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Untuk itu, perlu dijaga kelestariannya. Yang pertama, menggunakan barang tambang sehemat mungkin. Yang kedua, mendaur ulang barang tambang logam. Dan menggunakan bahan pengganti seperti mengganti besi dengan plastik dan mengganti minyak bumi dengan minyak tanah. Yang terakhir, pelestarian hewan air. Pelestarian hewan air, terutama ikan, bisa lestari dan tidak cepat habis. Upaya yang dapat kita lakukan ialah menangkap ikan tidak menggunakan bom, racun, atau pukat harimau. Yang kedua, air sungai dan air laut dijaga kebersihannya. Yang ketiga, membuat program kali bersih. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, dapat saya akan memperbaikinya pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.